Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat datang di kompetisi wirausaha kuliner Juragan Zaman Now. Sebelumnya, 3 orang peserta sudah dinobatkan menjadi Juragan Zaman Now. Yang kami nobatkan sebagai Juragan Zaman Now adalah Snazzy Boom. Ibu Nelly. Dari Medan, Marisa. Nah, ini berkah dari langit. Artinya selamat mengenal SMP. Siapakah yang dinobatkan menjadi Juragan Zaman Now selanjutnya? Sorry, sambil itu, what do you think kalau misalnya bebeknya diganti ayam? Ya, ayam Saya ada. juga ada ayam. Ada juga ayam. Karena Bisa. menurut saya yang menjadi juaranya adalah Sambelnya. Sambelnya, betul. Jadi mungkin Ibu bisa bilang ini adalah sambal meleduk. Yang unik dari kami adalah central kitchen. Saya kenapa harus bikin central kitchen? Karena rata-rata semua barang fresh kan. Jadi Iya, ini fresh. taruh di chiller. Chiller, makanya kita butuh kulkas yang lebih besar. Oke, pertanyaan saya kenapa bikin satu outlet peralatannya 100 juta? Because it's not good. I think for him maximum 50. Mampukah para peserta membuat para panelis memberikan modal tambahan atau investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan batch keempat. Calon juragan ini hobi makan bebek. Makanya beliau gelisah, kok jarang ya bebek yang gurih, nikmat dan empuk di luar sana. Akhirnya punya ide untuk membuat bebek dengan bumbu khas Madura. Namanya bebek meledak. Mari kita saksikan bebek meledak. Calon juragan yang satu ini adalah Ajeng, pemilik dari bebek meledak. Perkenalkan, saya Ajeng Istria Mumpuni, owner dari Bebek Meleduk. Bebek Meleduk ini berdiri pada tahun 2018. Saya membuka warung bebek meleduk dengan varian yang awal itu hanya ada bebek goreng dan ayam goreng saja. Dan sambalnya pun juga hanya ada sambal koreh dan sambal hitam. Tidak hanya berjualan secara offline, Ajeng juga menjajakan bebek meledak ini secara online. Namun berjualan online pun tidak banyak membantu di masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk menghidupi kehidupan saya itu dari warung bebek meleduk, namun selama 6 bulan kita harus vakum. Selama 6 bulan itu saya harus berpikir bersama keluarga bagaimana bisa fight, bertahan hidup untuk anak-anak dan keluarga. Terpuruk akibat pandemi tidak mematahkan semangat Ajeng untuk tetap bertahan. Ia pun melakukan berbagai inovasi untuk dapat mempertahankan usaha bebek meledak ini. Saya membentuk produk bebek dalam kemasan frozen. Selain bebek dalam kemasan frozen, saya juga membuat aneka berbagai macam sambal. Ada sambal hitam khas dari bebek meleduk, ada juga sambal hijau ikan teri, dan juga sambal bawang. Tidak tanggung-tanggung, motivasi Ajeng mengikuti Juragan Zaman Now agar dapat meraih mimpinya untuk bisa memiliki peternakan bebek sendiri. Akankah Ajeng dapat menggapai mimpi tersebut? Saya berharap saya mendapatkan kesempatan dari para panelis untuk mendapatkan modal tambahan mengembangkan usaha bebek meleduk saya. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now.
Banyak orang yang suka makan bebek khas Madura. Ingin rasanya enak, ternyata rasanya kurang berasa. Bebek meleduk solusinya. Dagingnya tebal, bumbunya medok, bebeknya besar. Perkenalkan, saya Ajeng Istri Mumpuni dari Bebek Meledak. Mengapa namanya bebek meledak? Kita sudah tahu dak itu artinya bebek, tapi karena saya tinggal di Bekasi, saya ingin memberikan nama yang unik, meledak. Saya ingin brand bebek meledak meledak seperti logo saya ini. Keunggulannya adalah saya menggunakan bebek jenis packing. Packing itu dagingnya lebih tebal dan cara masaknya harus khusus sehingga rasanya lebih empuk. Di awal pandemi itu saya mengencarkan bagaimana cara online sehingga offline-nya itu kurang meluas marketnya. Alhamdulillah ketika saya mendapatkan modal tambahan sebesar 5 juta rupiah yang saya keluarkan yaitu untuk membuat spanduk sebesar 5 meter kali 1 meter, membeli vakum sealer untuk bebek frozen saya, membeli chopper Mito Chiba untuk memperbaiki tekstur sambal saya, dan untuk marketing karena memperluas market di offline-nya. Saya berdiri tahun 2018, 2019 sedang naik-naiknya branding saya mulai penasaran orang untuk mencoba dan repeat order, tapi ternyata di 2020 tahun Februari itu menurun sampai 0 customer yang membeli. Rasanya tuh familiar dan berkualitas. Bu, saya penasaran, Ibu tadi kan bilang kalau misalnya bahan bakunya bebeknya bebek Packing. packing. Iya, betul. Kalau misalnya si bebek packing itu diganti, karena kan merupakan salah satu komponen bahan baku terbesar. Iya. Diganti sama non packing, dari segi margin, apakah dari segi laba, apakah Ibu akan dapat jauh lebih banyak atau dikit aja bedanya? Saya mengkhawatirkan dari segi kualitas rasa, Bu. Jadi beliau sudah mencoba beberapa jenis bebek. Kalau digoreng, hilang dagingnya. Jadi Menciut. nggak ada menciut. Jadi akhirnya tiba-tiba mengecil dan nggak worth it lagi untuk dijual dengan harga yang sama. Ini satu piringnya berapa harganya? Satu piring dengan Satu pakai nasi porsi dengan ini. harga Rp22.000. Berapa itu COGS-nya atau modalnya? HPP. Modalnya kurang lebih Rp13.000. 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 Saya lihat beberapa tempat, ini mungkin masukan aja. Iya. Untuk market tertentu harga 22.000 itu masih cukup pricey. Tapi di beberapa tempat ada yang viral rame banget. Itu jualan nasi bebek hanya 13 ribuan, 12 ribuan. Tapi memang bebeknya ini bisa dibelah dua, dibelah tiga lagi, Coach. Iya, betul. Jadi benar-benar nasi bebek dengan spesial sambal hitam gitu. Cuman dijual 12.000. Tapi nanti Ibu dapat volume. Biasanya harga itu sensitif. Sehingga kita perlu sekali mengambil strategi di mana harga itu bisa dipecah, bahkan setengahnya,
tapi mendapatkan volume. Dan itu juga bikin semangat. Kalau yang beli tempat kita tuh rame terus, putaran, cash flow dapet, bahan baku muter. Nah, jadi itu cara terbaik, salah satu yang bisa diambil oleh bebek meledak untuk menjalankan bisnis. Sorry, sambil itu, what do you think kalau misalnya bebeknya diganti ayam? Ya, ayam Saya juga. juga ada ayam. Ada juga ayam. Karena menurut saya yang menjadi juaranya adalah Sambelnya, sambelnya. betul. Jadi mungkin Ibu bisa bilang ini adalah sambal meleduk. Sambal Baik, sambal meleduk semuanya bisa dibikin lebih murah karena ada ayam, bahkan saya imagine makan pakai telur goreng pun enak. Ya. Jadi sambal hitamnya itu bisa dia kombinasi dengan berbagai macam protein yang mungkin juga lebih murah, lebih simple sehingga bisa bermain di volume dan labanya bisa berlipat dari situ. Ya. Satu aja yang nomor 2 ini di sini marketing promosi dan alat guna menaikkan kuantiti produksi itu 10 juta. Ya. Itu kalau dibagi berapa yang di marketingnya, berapa juga membeli alat itu kira-kira di budget sini? 60-40% ya coach, saya pengen lebih besar di marketing, habis-habisan di marketing. Jadi lebih penting di marketing, jadi 4 jutanya kira-kira itu yang untuk alat-alat seperti tambahan untuk panci, wajan, seperti itu coach. Seperti itu Pak. Tidak usah terlalu berpikir terlalu jauh. Yang penting kalau saya tanyakan tadi malah bukan untuk marketingnya, maksud saya alat yang dibutuhkan supaya bisa menunjang, membuat, menyajikan dengan lebih baik. Karena ini saya tidak ingin mengatakan simple, tapi ini hal yang genuine, bertulus lah ibu ini membuat makanannya. Jadi itu yang perlu kita support. Terima kasih. Itu juga enak sebenarnya sambal bawangnya. Iya, enak juga. Dua kali tidak lulus masuk perguruan tinggi negeri, anak muda yang satu ini akhirnya memutuskan untuk membuka sebuah usaha. Usahanya bergerak dalam bidang makanan berupa sandwich. Siapakah dia? Mari kita lihat. Calon juragan yang satu ini adalah Manji, anak muda yang berusia 21 tahun dan merupakan pemilik dari sandwich.id dengan produknya yaitu sandwich. Nah, jadi Sandwich.id ini menjual 3 varian. Jadi ada varian beef, tuna, dan chicken. Kenapa namanya sandwich? Nah, ini plesetan sih karena sandwich itu plesetannya kayak sandwich. Nah, kalau untuk diartikan itu bisa jadi brand. Kalau nanti saya jual minuman bisa sand drink atau apapun lah. Para panelis untuk mengamankan usaha saya seperti menambah cabang,
dan memiliki super team supaya semua orang bisa kenal Sandwich dan bisa share produk saya ke semua orang. Saya siap jadi juragan zaman now. Sudah saya riset menjadi sandwich yang pertama sih dengan triple decker. Ini merupakan awal perjalanan saya. Saya awalnya ngasong di stasiun Sudirman. Santai. Jadi pada saya pada santai. Kita makan kok. Boleh minum dulu nggak ya? Aduh maaf. Mungkin ini pertama kali saya, jadi saya deg-degan banget melihat para panelis dengan seriusnya menilai bisnis saya. Jadi gugup ada, rasa deg-degan juga ada. Campur aduk sih sebenarnya. Dan ini adalah hasil dari reseller saya. Jadi waktu saya jualan di stasiun, alhamdulillah ada reseller di berbagai tempat. Nah ini setelah dari stasiun, pandemi, semua perusahaan tutup. Akhirnya saya membuka satu cabang di dekat rumah saya. Yang ini ada di sebelah pojok kiri atas. Setelah mencoba, alhamdulillah berhasil. Dan ini merupakan top sell saya, yaitu beef sandwich. Tapi kalau untuk orang order offline itu lebih ke tuna sih. Rata-rata pelanggan saya merupakan karyawan seperti berbagai macam ini, dan Gen Z merupakan salah satu target pasar kita. Udah yang dari suka. segi socio-ekonomik levelnya apa? Mid up, mid atau mid low? Dia bisa ke mid low, ke mid up juga karena kita harganya kalau terjangkau. harus pilih? Harus milih ke mid low sih. Mid low. Iya. Karena masih Jadi sebenarnya terjangkau. menjadi value proposition adalah harganya yang terjangkau. Harganya terjangkau. Jadi bisa saling share. Ini apa? Ini merupakan report yang kemarin dapat 5 juta itu. Iya, beli apa ini? Beli kulkas saya. Oh, kulkas. Buat Oke. beli kulkas. Nah, kami bermimpi besar lagi. Insya Allah dalam tahun ini kami mempunyai mimpi untuk membuka di berbagai tempat di tahun ini. Dan ini adalah modal yang kami butuhkan. Dengan modal segini, itu cukup untuk membuka cabang di kawasan Kuningan dengan estimasi sebesar segitu. Nah, itu merupakan rinciannya, yaitu sewa tempat, peralatan, dan biaya operasional persiapan. Biaya operasional persiapan itu meliputi biaya marketing. Kalau untuk membuat sandwich kayak gini, alat apa aja yang diperluin? Kompor, pan, sama ini aja sih. Nggak ada peralatan khusus. Kan rata-rata semua barang fresh kan? Jadi Iya, ini taruh fresh. di chiller. Chiller, makanya kita butuh kulkas yang lebih besar. Oke, pertanyaan saya, kenapa bikin satu outlet peralatannya 100 juta? Karena kita menargetkan 9.000 piece sebulan target sales kita. Nah, kenapa harganya kenapa segitu butuh modal? Karena kita mau bikin dapur yang luas. Karena kalau dapurnya kecil akan susah untuk mengejar target tersebut. Kalau sekarang volumenya berapa per bulan? Berapa piece? Kalau untuk sekarang 1.000 piece sebulan. Nah, tapi itu kita belum ada budget marketing. Jadi buat saya 100 juta, oke, dia sekarang produksi 1.000 per bulan, mau dinaikkan jadi 9.000, 9 kali lipat. Tapi tetap aja itu besar sekali ekspansinya. Jadi saya rada nggak masuk akal, tapi I give him the benefit of the doubt. Oke, dia masih muda, masih pengalamannya masih tipis, tapi yang penting jiwa semangat kejuraganannya ini yang penting gitu buat saya.
udah masuk dan itu ditampilkan 20 juta, ya yang tampil adalah yang besar gitu. Jadi saran saya pribadi persis dengan apa yang disarankan sama panelis sebenarnya. Saya kalau dia outlet kecil-kecil ya, nanti dia bisa campaign. Now everyone can eat sandwich. Calon juragan kita kali ini sudah mencoba berbagai macam menu untuk catering. Itu nasi kebuli. Kita sambut Aris Kitchen. Calon juragan yang berikut ini adalah sepasang suami istri berasal dari Tangerang. Iis dan Angga, owner dari Aris Kitchen. Aris Kitchen berdiri sejak pertengahan tahun 2019. Aris Kitchen memiliki beberapa produk, tapi produk unggulan kami adalah nasi kebuli ayam, dan nasi kebuli kambing. Harga yang terjangkau dan kualitas bahan yang premium membuat nasi kebuli Aris Kitchen ini disukai banyak orang. Dengan modal awal 2 juta rupiah, Iis dan Angga berputar otak agar Aris Kitchen ini terus berkembang dan bertahan di masa pandemi. Range harga kami untuk nasi kebuli ayam itu di 25.000, nasi kebuli kambing di 35.000. Pada saat pandemi, kita merasakan cukup kesulitan dikarenakan orderan bahkan dalam satu hari itu tidak ada order, atau dalam satu minggu bahkan 1 bulan itu benar-benar zero sama sekali, nol. Kita benar-benar dalam 1 bulan itu tidak ada omset sama sekali. Tidak mau terus terpuruk dengan kondisi pandemi, Aris Kitchen pun merubah sistem penjualan menjadi pre-order. Dengan sistem PO ini, orderan nasi kebuli terus mengalami peningkatan, bahkan sampai kewalahan. Aris Kitchen siap menjadi juragan zaman now. Laba bruto kami adalah 46.800.000 dikurangi beban usaha, menjadi laba bersih kami pada tahun 2021 adalah 45.600.000. Kendala yang kita alami adalah belum adanya tempat untuk produksi skala besar. Solusinya adalah menyewa tempat produksi. Lalu ada marketing dan operasional tidak sinergi. Solusinya adalah kita membentuk SDM sesuai dengan kebutuhan Aris Kitchen. Modal awal yang kami dapatkan dari Metro TV sebesar 5 juta rupiah, kami alokasikan untuk peralatan sebesar 2 juta rupiah, biaya food photographer 1
Adalah 113 juta rupiah. Kenapa mau bukannya drive-thru ya? Drive-thru ini kan kita pertama, Pak, kita mempunyai central kitchen. Central kitchen ini yang akan mendistribusikan makanan kita di drive-thru. Pernah ada order satu hari 100 packs, itu kan kewalahan. Yes. Harus hire freelance, 2-3 orang. Kalau hanya berdua aja bisa berapa? Kalau hanya berdua, kesanggupan kita 50 porsi dalam satu hari. Ordernya hari ini berapa? Hari ini kita terakhir di tanggal 28 kita open PO, itu kita menerima orderan 28 porsi. Oke. Satu hari ya? Satu hari. Jadi sebetulnya masih kurang orderannya dong dari kapasitas. Iya. Nah pertanyaan saya, kenapa harus bikin central kitchen? Sebenarnya central kitchen itu kita utamakan untuk produksi, karena sampai saat ini kita produksi masih di rumah. Kita masih membutuhkan tempat yang lebih luas untuk produksi. Tapi jadi oversupply dong? Iya. Buat saya central kitchen tidak masuk akal di poin yang kondisi sekarang ada ya. Karena saya masih melihat opportunity penjualan yang belum tertutup. Jadi kapasitas dia masih ada sekitar 40%-an yang belum terjual. Nah dalam kondisi begini kenapa harus menambah supply? Harusnya kan nge-push-nya tuh di sales-nya gitu loh. Saya bisa menjelaskan kenapa ordernya dan kapasitasnya masih rendah sekali, karena hanya bisa bekerja after office hour dan tidak berani marketing. Justru ketika kita lakukan marketing sedikit aja, ordernya jadi banyak dan langsung cepet banget kewalahannya. Ya, kalau dari saya sih mungkin, kayaknya saya masih ingat ya, mungkin di sesi waktu itu saya nggak klik apa-apa RG Kitchen itu apa gitu. Seperti itu. Jadi mungkin ini masih quite a big problem in brand. Saya lihat validasi produknya belum kuat. Dan juga memang ada marketnya, tapi mungkin market ini juga teman-teman sekitar dan lingkungan. Ya, nah, ketika ini harus diekspand, ini akan jadi problem. Ya, sehingga kita minta kembali untuk coba lakukan validasi lagi. Apakah marketnya betul, apakah marketnya benar-benar potensial. Betul kata Rex, mesti diuji lebih dalam tes ininya. Apakah is this the right taste? Ada macam-macam nasi kebuli, ada macam-macam taste orang suka. Kepada pelanggannya atau daerah sekitarnya atau pelanggan di mana yang sering order, apa yang membuat mereka order dari mereka? Pelajarin itu. Kalau mereka mengetahui apa yang membuat itu menjadi jagoan, itu yang mesti didorong. Kalau dengan upaya marketing yang minimum, bisa multiply orders begitu banyak, rasionya kurang lebih berapa ya? Ini dari awal average penjualan per hari sebelum ada marketing? 15, sekarang average bisa ke 28 sampai 30 per day. Masakan kebuli memang tidak banyak di lingkungan tempat Mas Angga dan Iis berada, sehingga pasarnya memang sudah kelihatan dari orang yang kenal. Tantangan terbesarnya nanti adalah apakah brandnya bisa menjual menjadi sebuah brand yang identik dengan masakan Timur Tengah. Kalau tidak ada persepsi Aris Kitchen sebagai nasi kebuli, maka orang akan berpikir Aris Kitchen adalah kitchen biasa. Nasi kebulinya just okay. Lalu dari segi prospek ke depannya menurut saya masih all over the place, belum benar-benar fokus. So, I had nothing to say. Thank you. Thank you. Thank you, Bapak Ibu panelis. Terima kasih. Thank you, Coach. Jujurnya agak deg-degan. Ya, ini pertama kita ya. Jadi ya mudah-mudahan ini langkah awal kita untuk lebih memajukan bisnis kita.
Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Jika saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan modal tambahan ini sebesar 35 juta rupiah. Jadi jika ditotalkan, biaya yang kami butuhkan adalah 113 juta rupiah. Dan ini adalah modal yang kami butuhkan. Dengan modal segini, itu cukup untuk membuka cabang di kawasan Kuningan dengan estimasi sebesar segitu. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Because it's not good. He's getting free cash for good amount of money. Itu paling juga 10-15 cukup. I think for him maximum 50. What do? I do anything. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan segera mengetahuinya. Ketiga calon juragan sudah memberikan presentasi terbaik mereka. Dan kami juga sudah berdiskusi terkait modal tambahan yang akan kami berikan. Selanjutnya, ketiga peserta dipersilakan untuk masuk kembali. Oke, langsung aja ke peserta pertama, Ibu Ajeng dari Bebek Meledak. Saya sangat appreciate apa yang Ibu bikin. Saya rasa produknya enak, bebeknya sesuai deskripsi, lembut, sambalnya gurih, semuanya enak. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memberikan dana bantuan sebesar Rp15 juta. Saya rasa uang tersebut bisa dipakai untuk branding atau marketing dan memperbaiki outlet yang ada. Kalau ada sisa pun ya mungkin bisa buka satu kios atau cabang lagi. Alhamdulillah senang banget mendapatkan kepercayaan dari panelis untuk mendapatkan modal tambahan di program Juragan Zaman Now ini. Bebek Meledak patut dibantu dari segi produk dan kualitas yang sudah ada. Saya pengen masyarakat coba dan saya juga pengen bantu ibu ini karena dia memiliki semangat yang baik. Insya Allah bisa dipakai untuk perbaharuan outlet yang sudah ada karena harganya murah dan makanannya tuh enak gitu. Manji ya. Yeah. Saya melihat, you have again, saya selalu respect atau terpesona dengan suatu drive yang you ada. You had issues dengan nggak berhasil masuk university, and then mencoba sesuatu yang baru dan perseverance-nya di sana. Kami lihat itu, kami juga berdiskusi bahwa we know you make great sandwich. Kita believe that you need to concentrate untuk grow the business secara organik karena sudah ada pelanggannya, sudah bisa di-grow di area itu dan maka daripada itu kami bersepakat untuk membantu dana sebesar Rp25 juta. Baik. Yang mana bisa dikonsentrasikan kepada supply chain-nya. Jadi clean up the kitchen, back end-nya, supaya dapat mendapatkan produk yang lebih baik ataupun sistem yang lebih baik untuk dikirim ke market. So congratulations and continue smiling. Thank you. Thank you. Ya itu saya ingin mensupport untuk dia bisa belajar back end-nya. Jadi saya mengatakan spesifiknya dengan seperti itu untuk melakukan kitchen yang lebih baik ataupun production facility yang lebih baik sehingga produknya bisa tertahan kualitasnya, mungkin lebih cepat dan mendapatkan atau memberikan produksi yang lebih tinggi. Jadi itu tujuannya yang 25 juta. Saya masih ada banyak kekurangan dari segi marketing sih. Ntar kemungkinan ke depan budget tersebut saya gunakan untuk budget marketing untuk
supaya banyak orang yang tahu dan kenal Sandwich ID. Oke, untuk Mbak Iis dan Mas Angga, kita udah decide untuk tidak memberikan bantuan modal kembali saat ini. Ya. Tapi tentu Mbak Iis dan Mas Angga sudah banyak belajar sekali, sudah mendapatkan coach yang luar biasa, kemudian juga sudah masuk TV, dapat exposure nanti brandnya, itu kan yang dibutuhkan, marketing. Jadi jangan jadikan ini sebagai satu kegagalan, tapi justru sebuah improvement untuk bisa lebih maju lagi. Pelajaran buat kita untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Konsisten sama planning kita tadi, yaitu membuka apa yang kita rencanakan, misal kayak mensentralisasikan kitchen, terus mempromosikan, mengenal Arits adalah kebuli. Baik, dari 3 calon juragan yang sudah mempresentasikan brandnya, makanannya kepada kami semua, kami para panelis sudah sepakat untuk menobatkan salah satu menjadi juragan zaman now untuk episode ini. Dan juragan zaman now untuk episode ini adalah yang paling muda, Sandwich. Terima kasih. Ya, alhamdulillah berkat juragan zaman now saya masih diberi kesempatan untuk memenangkan salah satunya menjadi juragan zaman now dalam batch saya. Juragan itu kan bukan hanya mengenai bisnisnya saja. Mas Nanji, umurnya 21 tahun, dua kali ditolak perguruan tinggi, dia bangkit lagi dan punya fighting spirit dan gas yang begitu besar. Walaupun mungkin sekarang dia bukan menjadi juragan quote-unquote dalam segi finansial, tapi dia punya mental sebagai juragan. Thank you, Coach. Thank you. Untuk semua coachingnya kepada calon juragannya. Mantap. Terima kasih untuk Metro TV, untuk Metro TV yang sudah menyediakan acara seperti ini, tempat untuk kami belajar. Dengan adanya program seperti ini sangat membantu para UMKM untuk lebih maju lagi. Untuk anak muda di luar sana, jangan patah menyerah walaupun kalian masih muda, tetap coba walaupun belum kelihatan, tapi yang penting mau mencoba dari awal sampai nanti mudah-mudahan ada hasilnya. Thank you. Sukses semua. Sukses. Dia even bisa bikin Joops subscription program, itu banyak banget ya. Mas Rex aja. 150 juta. Yuk mau kasih share berapa kalau ada yang invest segitu? Saya ngerti lah, belum Bepom, oke. Tapi Mbak Rati berani jual shelf life 3 hari? 47 ini kan hanya marketing, haki, production equipment. Iya. Itu belum cost of goods sold. Jadi sebenarnya 78 itu dengan yang ada sekarang udah nolakin pesanan. What is actually yang paling penting itu how do we come in? We will then see you again soon. Oh gitu. Silakan. Oh, I'm so sorry. Take that out. Saya udah lapar soalnya. Kalau ngeliat kamera agak ini ya, benar. You drink and have a good time. Gue kira ini error. Saya You see all this. You can do it. Ini aja udah hebat. Metro TV